Berkali-kali selama bertahun-tahun, hal-hal aneh ditemukan di Tiongkok melalui berbagai penggalian. Mulai dari tulang yang bukan milik makhluk apapun, bahkan dinosaurus, hingga tubuh berusia ribuan tahun dengan kulit dan daging yang masih utuh. Salah satu ilmuwan yang terlibat adalah Profesor Yang Qialin, yang pada tahun 1978 meresmikan pos 749 di Pegunungan Kunlun, sebuah tim khusus yang berdedikasi untuk mencari tahu rahasia di balik semua penemuan misterius tersebut. Sekarang tahun 1979, dan Hubei adalah salah satu dari banyak tentara yang bekerja keras dalam penggalian. Pekerjaannya melelahkan dan dia sering terjatuh karena kelelahan, namun putri Profesor Yang Ping selalu ada untuk mendukungnya dan membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Saat Hubei pertama kali bertemu dengannya, dia merasa sudah lama mengenalnya. Keduanya memiliki ikatan yang membuat temannya Changsan iri. Setelah tim mengambil tengkorak raksasa lainnya dari binatang tak dikenal, gua mulai berguncang dan tiba-tiba meledak, menghancurkan seluruh perkemahan mereka. Para prajurit, dipimpin oleh petugas Han Jiuyang, menyiapkan senjata mereka untuk melawan. Tetapi satu-satunya yang keluar dari gua hanya Profesor Qialin dan beberapa pekerja. Namun insiden ini tidak sepenuhnya merugikan, sebuah jalan telah terbuka di dalam gunung, jadi mereka akan mengirim tim khusus untuk pergi bersama profesor untuk menyelidikinya. Yang Pin segera menjadi sukarelawan untuk membantu ayahnya, dan itu menyebabkan Hubei menjadi sukarelawan juga, yang pada gilirannya membuat Changsan ikut serta. Tim memasuki gua dan mengikuti jalan yang ditemukan sampai mereka menemukan jurang raksasa, yang kemudian mereka turuni sambil melihat makhluk mirip kupu-kupu terbang di sekitar mereka. Mereka akhirnya sampai ke platform es dengan jurang lain di tengahnya, jadi mereka menuruni jurang ini juga, sampai mereka menemukan gua yang belum dijelajahi yang penuh dengan fosil aneh. Setelah berkeliling sebentar, mereka menemukan jalan keluar yang terletak di seberang gunung yang mereka masuki. Di sana, Profesor memberitahu Hubei bahwa legenda mengatakan di suatu tempat di daerah ini adalah gerbang kerajaan kuno milik pemerintahan rahasia. Obrolan mereka tiba-tiba terputus, ketika tentara lain memberitahu mereka tentang temuan yang sangat penting, jejak kaki yang sangat besar di salju. Sementara Han dan anggota tim lainnya selesai memasang pintu di pintu masuk gunung, Profesor Qialin dan anak buahnya mulai mengikuti jejak-jejak kaki, untuk menemukan binatang yang misterius itu, yang sebenarnya berada di dekatnya. Namun, makhluk yang mereka temukan pertama kali adalah makhluk terbang kecil dari dalam gua. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa mereka tidak seperti kupu-kupu, mereka adalah kelelawar yang tampak aneh. Tidak terjadi apa-apa saat mereka mendarat di lengan baju, tapi ketika salah satu tentara menangkap salah satunya dengan tangan kosong, itu terbukti merupakan sebuah kesalahan, dia tiba-tiba mulai terbakar dengan nyala api biru dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, hingga tidak ada yang tersisa selain tulangnya. Tak lama kemudian mereka dikepung oleh kelelawar-kelelawar ini, dan para tentara mulai menembak untuk menakut-nakuti mereka, namun mereka tetap kehilangan beberapa orang karena kebakaran tersebut. Semua tembakan itu menakuti binatang raksasa itu dan membuatnya pergi. Namun belokan tajamnya yang tiba-tiba menyebabkan longsoran salju. Rombongan mulai berlari menuruni gunung saat salju menelan banyak prajurit, namun ada saatnya mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan, karena ada jurang yang dalam di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain melompat, tapi sebelum melakukannya, Profesor Qialin mengikat Hubei dan putrinya. Pasangan tersebut terjatuh dan talinya tersangkut pada bongkahan es, dan setelah berpindah-pindah beberapa kali, gesekan tersebut membuat tali putus dan keduanya terjatuh. Bahkan berbulan-bulan kemudian saat tertidur di kereta, Hubei tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan dari tragedi mengerikan itu, terutama setelah kehilangan lebih banyak lagi orang yang terbunuh karena kepalanya terbentur atau tertusuk es. Ketika dia terbangun di dasar jurang, hanya ada 4 anggota yang tersisa, Hubei, Profesor Qialin, Yang Ping, dan Changsan. Setelah mengambil sebanyak mungkin perbekalan yang jatuh, tim yang kini sangat kecil itu menyalakan beberapa obor dan melanjutkan penjelajahan mereka. Mereka menemukan sebuah gua besar dengan menara tinggi di dalamnya, yang dikelilingi oleh runtuhan bangunan yang oleh profesor disebut Istana Suci Kunlun. Menara ini konon memiliki 9 tingkat tempat makhluk iblis disegel, dan itulah yang selama ini dicari Profesor Qialin. Dia berlutut sebagai tanda hormat, lalu menyalakan lilin yang menunggu di semacam altar, yang menciptakan nyala api tinggi dan aneh, yang menyebabkan sekelompok kelelawar muncul dan mengelilingi menara dengan cahaya merah.
Profesor percaya bahwa Hubei dan putrinya dapat membuka pintu menara. Sehingga dia mengirim mereka, dan ketika mereka berjalan bergandengan tangan, teori profesor tersebut terbukti benar. Pintu terbuka dan mulai bersinar, ketika cahaya muncul di bagian atas menara. Menara itu tiba-tiba memanggil sekelompok roh yang memenuhi ruangan. Namun semua itu tiba-tiba lenyap saat Changsan mematikan lilinnya, yang tidak menyukai gagasan membuka gerbang iblis. Gua tersebut mulai runtuh, sehingga kelompok tersebut dapat pergi sebelum mereka dijangkau oleh batu atau kelelawar, yang kini mengejar mereka. Changsan mengorbankan dirinya dan tetap tinggal sebagai umpan, terbunuh oleh api biru kelelawar dan menghabisi banyak kelelawar saat tubuhnya meledak. Namun masih ada sekelompok kelelawar yang bebas, dan mereka mengejar trio yang tersisa, yang setidaknya telah membuat jarak di antara mereka. Mereka menemukan jalan keluar, tetapi mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, jalan itu membawa mereka ke tepian yang tinggi di belakang air terjun. Kelelawar mengejar, dan saat Hubei mencoba melawan mereka dengan obor, mereka berhasil menggigitnya dan menyalakan api di bahunya. Yang Ping mendorongnya dari tepi, sehingga dia jatuh ke dalam air untuk mematikan api, dan dia serta ayahnya segera mengikutinya. Hubei dan Yang Ping bertemu satu sama lain di bawah air, tetapi dengan cepat dipisahkan oleh makhluk mirip dinosaurus raksasa lainnya, yang menangkap Yang Ping di mulutnya dan membawanya pergi. Dengan pasrah, Hubei berenang keluar dan kembali ke pangkalan di bawah suhu beku. Luka bakar di bahunya dirawat, dan petugas Han mengatakan kepadanya, bahwa mereka telah menemukan semua mayat kelompok ekspedisi, kecuali mayat Yang Ping dan Profesor. Hubei adalah satu-satunya yang selamat. Setelah tragedi ini, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini dan kembali ke rumah. Tetapi dalam perjalanan kereta, dia terus membayangkan Changsan ada bersamanya dan mengecewakan dirinya sendiri ketika ilusi itu hilang. Hubei keluar di stasiun kereta dekat pedesaan dan dijemput oleh majikan barunya, Tuan Wang, tanpa menyadari bahwa petugas Han dan ilmuwan Chen Dong sedang mencarinya. Sekarang tahun 1982, dan Hubei mulai bekerja di perpustakaan Tuan Wang, yang membuat kehidupannya sangat damai. Ketika mereka pergi makan siang bersama, Tuan Wang membawanya ke restoran lokal di mana Hubei terkejut bertemu kembali dengan teman masa kecilnya Wang Kaisuan, yang bekerja di sana sebagai penghibur. Hubei mencurigai Wang sengaja membawanya ke sana. Saat bekerja di perpustakaan, Hubei menemukan buku penelitian Profesor Chialin. Sang profesor bahkan memuat ilustrasi menara iblis, membuatnya sadar bahwa hal itu selalu menjadi tujuan profesor, dan dia juga tahu, jika Hubei dan Yang Ping bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia berusaha menjaga mereka tetap bersama dan aman. Sementara itu, di pos 749, para penjelajah menemukan peti mati berisi wanita hidup yang mirip Yang Ping, namun menyebut dirinya Shirley. Dia tampaknya memiliki kekuatan misterius yang tidak dapat dia kendalikan, tetapi tidak memiliki ingatan tentang Yang Ping, jadi untuk saat ini, mereka akan menguncinya dan mengawasinya secara terus-menerus. Kembali ke Hubei, dia terus membaca buku Profesor Chialin di perpustakaan dengan halaman khusus yang ditandai untuknya. Dengan dukungan Wang Kaisuan, dia menjadi terobsesi dengan legenda-legenda ini dan menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajarinya, membantunya memahami kisah sebenarnya di balik legenda-legenda tersebut. Dahulu kala, ada ras humanoid dari dunia iblis, yang nenek moyangnya berasal dari Saturnus. Mereka adalah penerus iblis dan manusia, dan menara adalah warisan mereka. Seharusnya ada penjaga yang melindungi menara, tapi 10.000 tahun yang lalu, ras ini menghilang dari bumi, karena manusia akhirnya lepas dari kendali iblis. Namun, ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa ditemukan jawabannya, seperti mengapa dia dan Yang Ping bisa membuka menara itu, mengapa profesor ingin membukanya, dan siapa yang terus mengiriminya semua buku ini. 3 tahun kemudian, pada tahun 1985, petugas Han terkejut mengetahui timnya telah menemukan profesor yang hidup di pegunungan, bersembunyi di dalam gua. Sementara itu, di Tiongkok Barat, kota minyak diserang oleh binatang raksasa misterius. Mereka menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, tidak meninggalkan apapun kecuali runtuhan. Profesor memberitahu Han, bahwa ini pasti konsekuensi dari pembukaan menara, jadi dia pergi ke area tersebut untuk menyelidikinya. Kejadian ini tampaknya telah membangunkan bekas luka di bahu Hubei, yang mulai sering mengganggunya. Dan kunjungannya ke dokter menyebabkan dia muncul di sistem, yang memberikan lokasinya kepada Han. Suatu sore, nyeri bahunya menjadi sangat parah,
sehingga tiba-tiba punggung Hubei terbakar, dan dia mulai menunjukkan kekuatannya sendiri, membuat setiap perabot di perpustakaan melayang. Tuan Wang muncul, memperlakukan ini seolah-olah itu wajar saja, dan menjelaskan bahwa karena serangan kelelawar, darah Hubei telah terkontaminasi oleh kekuatan iblis yang sekarang memberinya kekuatan, tetapi juga bisa menyeretnya ke neraka. Hubei tidak mengerti bagaimana Tuan Wang mengetahui semua ini, jadi dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah perpustakaan menjadi makam tua, dan mengungkapkan bahwa dia adalah pelindung Pangeran Yi dari negara Shaolin. Ada juga roh pelindung di sini seperti yang pernah ada di menara, termasuk milik Changsan. Tuan Wang menjelaskan bahwa Pangeran Yi adalah pendahulu Hubei, dan dialah yang memimpin umat manusia melawan ras iblis berteknologi maju yang telah mengambil alih bumi. Pangeran Yi menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegel menara, membuat sebagian besar iblis meninggalkan planet ini. Akan tetapi, ada juga beberapa dari mereka bersembunyi dengan mengambil bentuk manusia, bahkan menikahi manusia itu sendiri. Mereka menginginkan Hubei karena sebagai keturunannya, hanya dialah yang bisa membuka menara dan membebaskan iblis lagi. Di pos 749, petugas Han sangat marah mengetahui bahwa timnya telah kehilangan Profesor Chialin. Tetapi beberapa berita tiba-tiba mengubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Ternyata Shirley telah sadar dan mengklaim ingatannya kembali. Jadi dia ingin pergi mencari ayahnya bersama dengan Hubei. Han pergi ke perpustakaan untuk merekrutnya, namun Hubei menolak untuk kembali bekerja, setelah melihat begitu banyak kematian selama misi terakhir. Tapi dia dengan cepat berubah pikiran, ketika dia mengetahui tentang Shirley karena dia sangat merindukan Yang Ping. Tuan Wang berpikir itu adalah ide yang buruk baginya untuk pergi, karena setan ingin menangkapnya untuk membuka kembali menara. Akan tetapi, Hubei ingin memahami bagaimana Yang Ping hidup kembali, dan sekarang roh binatang juga menyerang makam pangeran, jadi sesuatu perlu dilakukan pada sumbernya. Hubei meninggalkan perpustakaan bersama Wang Kaisuan, yang ingin membantu. Mereka melakukan perjalanan ke Tiongkok Utara, di mana mereka bertemu dengan tim yang akan mencari profesor, yang diisi oleh Chen Dong, anggota baru bernama Cao Weiwei, sekelompok tentara, dan tentu saja, Shirley. Hubei tidak bisa berhenti menangis ketika dia melihatnya lagi, tapi saat dia mengingat namanya, dia bersikap agak dingin terhadapnya dan bersikeras untuk dipanggil Shirley daripada Yang Ping. Tim melakukan perjalanan melewati gurun pasir dengan menggunakan unta. Setelah beberapa hari dalam keadaan damai, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka berada dalam badai pasir. Mereka pergi secepat mungkin untuk meninggalkan badai pasir tersebut. Namun, ada sedikit detail yang tidak mereka sadari, satu-satunya alasan mengapa badai pasir tidak mengikuti mereka lagi adalah, karena mereka melewati perisai kekuatan tak terkalahkan, yang menjauhkan badai saat mereka memasuki reruntuhan kota minyak. Begitu mereka turun di tempat yang aman, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya kehilangan beberapa orang selama pelarian mereka, termasuk Wang Kaisuan. Kelompok kedua ini masih berada di tengah gurun tanpa unta mereka. Jadi mereka mencoba mencapai lokasi sumur yang mereka lihat di kejauhan. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh salah satu makhluk iblis tersebut. Mereka berpisah saat melarikan diri, dan iblis itu membunuh salah satu tentara saat anggota kelompok lainnya mencapai lokasi sumur, hanya untuk menemukan iblis kedua di sana. Iblis ini membunuh semua pria kecuali Wang Kaisuan dan seorang temannya, yang menemukan sepeda dan pergi ke kota minyak untuk bersatu kembali dengan anggota tim lainnya, yang telah menjelajahi sekeliling dan tidak menemukan apapun selain reruntuhan dan mayat. Mendengar tentang setan, Hubei ingin pergi untuk menghindari pembantaian lagi seperti yang terjadi terakhir kali di pegunungan, tetapi Chen Dong dan Shirley ingin tinggal dan menyelesaikan misi mereka. Tidak ada banyak waktu untuk membahas hal ini, karena para iblis menemukan mereka dan tim harus bersiap untuk bertarung. Mereka mempersenjatai diri dan menembak binatang pertama, mengira mereka telah berhasil membunuhnya, lalu mengejar binatang kedua. Namun ketika mereka berbalik, yang pertama telah hilang. Saat tim melawan monster, Shirley melarikan diri untuk memasuki sekolah yang ditinggalkan, dan Hubei mengikutinya ke sana. Dia menemukan sekumpulan mayat tergantung di langit-langit dan sebuah lubang di tanah yang dia masuki untuk menemukan terowongan bawah tanah yang membawanya ke makam sang pangeran. Ada iblis di sana juga, yang mendorong Hubei dan menyakitinya, tapi sebelum iblis itu melangkah lebih jauh, Shirley muncul dan menjinakkannya, membuatnya pergi. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk membuat Hubei yang pingsan melayang ke dalam peti mati, yang dia tutup sebelum pergi. Kembali ke kota, lebih banyak iblis telah tiba,
jadi tim bersembunyi di lantai tertinggi gedung untuk menembakkan peluru perak dan peluncur roket dari jauh. Mereka berhasil menyerang beberapa, tetapi sebagian besar iblis menghindarinya dan memanjat gedung untuk mengejar mereka. Wei Wei berhasil menghindari ketahuan dengan berpura-pura menjadi manekin, lalu dia berlari bersembunyi di dalam bus bersama Wang Kaisuan, dan mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan dari serangan terus-menerus yang dilancarkan oleh iblis yang mengejarnya ke kendaraan. Hu Bai terbangun di dalam peti mati dan sangat ingin keluar, tapi dia menyadari sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Lukanya menutup dan sembuh dengan kecepatan luar biasa. Roh Tuan Wang muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa peti mati akan membantu sang pangeran hidup kembali, kemudian Hu Bai menemukan dirinya terjatuh dalam kegelapan dan muncul di depan menara. Di sana, dia akhirnya bisa mengetahui apa yang terjadi pada Yang Ping. Ternyata, binatang buas telah menangkapnya dan membawanya ke gua dan menjatuhkannya ke api, yang membakar tubuhnya dan memungkinkan Ratu Iblis untuk mengambil alih. Sementara itu, Shirley mengendalikan iblis dan melepaskan mereka di kota. Setelah binatang itu hilang, Hu Bai mendekati menara untuk berbicara dengan roh ratu. Ia kemudian mengetahui bahwa Yang Ping adalah orang lain yang dapat membuka pintu, karena dia adalah keturunan ratu. Dia menolak menyerahkan tubuhnya, dan menunjukkan bahwa membunuhnya akan membunuh Yang Ping juga. Hu Bai bersumpah dia akan menemukan jalan, dan karena menganggap ini lucu, ratu langsung mengirimnya kembali ke kota. Menemukan iblis menyerang bus, Hu Bai dengan cepat menembaknya untuk membebaskan teman-temannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Dong, yang tergantung di tepi atap. Para iblis terus mengejarnya, tapi Shirley membutuhkannya untuk membuka pintu menara sehingga dia melompat membela dirinya, melemparkan mobil ke arah binatang-binatang itu untuk membuat mereka pergi. Melihat iblis itu tidak akan pernah melepaskannya, Chen Dong bahkan menodongkan senjatanya ke pelipisnya untuk memilih kematiannya sendiri, daripada memberikan nyawanya kepada iblis. Namun saat ini, Hu Bai menatap mata Shirley dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Yang Ping kembali, jadi dia menembaknya 3 kali, menyebabkan semua iblis hancur dan menara runtuh. Mengakui Hu Bai adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya, Shirley menciumnya sebelum jatuh pingsan dan berubah kembali menjadi Yang Ping. Hu Bai menangis atas kematiannya, tapi Yang Ping tiba-tiba berbicara dan mengungkapkan betapa senangnya dia bertemu dengannya sekali lagi, jadi Hu Bai mengambil tubuhnya dan membawanya ke peti mati sang pangeran, berharap untuk menyembuhkannya. Dia berbaring dengan Yang Ping di dalam, dan saat dia menyentuh dahinya dengan dahinya, dia mendapat gambaran tentang kenangannya. Yang Ping memiliki kekuatan sejak dia masih kecil, termasuk kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk, tetapi ibunya melarangnya untuk menggunakannya. Baru setelah dia melihatnya terbakar dalam api biru, dia menyadari bahwa ibunya adalah keturunan iblis yang berwujud manusia, dan menikah dengan orang normal. Inilah sebabnya Profesor Chialin meneliti menara itu sepanjang hidupnya, dia berharap, suatu hari nanti dia bisa menyelamatkan putrinya dari takdir yang mengerikan. Kembali ke dalam gua, satu-satunya alasan mengapa mereka selamat dari kejatuhan adalah karena Yang Ping telah menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali mereka semua. Sebelum hidupnya berakhir, Yang Ping memberitahu Hu Bai bahwa dia mencintainya dan meminta untuk tidak menyerah dalam upaya menemukan ayahnya. Hu Bai menghormati keinginan ini dan meninggalkan gurun bersama timnya dengan unta, siap untuk terus mencari Profesor Chialin. Saat itu juga, seekor binatang raksasa mengawasi mereka dari jauh.